Frustasi, Taiwan desak Amerika hancurkan China untuk hentikan invasi. Bekas pejabat Taipei desak agar militer Amerika Serikat (AS) dan Taiwan bekerja sama untuk mengganggu dan menghancurkan aset militer China karena kekhawatiran akan invasi. Li Ximin, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Taiwan dari 2017 hingga 2019, dan Eric Li, rekan peneliti di Project 2049 Institute, menulis sebuah artikel yang menyerukan AS untuk membantu menghentikan invasi ke Taipei dari China. Dilansir sosok ID dari Daily Express, Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021, pemerintahan Presiden Joe Biden diketahui telah vokal dalam mendukung kemerdekaan Taiwan dari China. AS juga telah melibatkan diri dalam mendukung negara-negara melawan China atas klaim Laut China Selatan. Li menulis untuk kolom Ting NBC bahwa AS harus memprioritaskan pembangunan kemampuan di antara sekutu untuk menargetkan kerentanan tentara pembebasan rakyat yang kritis jika China menyerang Taiwan. Bersama-sama, mereka harus mengembangkan sarana untuk mengganggu, menyangkal, menurunkan, menghancurkan atau menipu aset militer China, sehingga mencegahnya mencapai keberhasilan militer melawan Taiwan, kata dia. Melakukan hal itu akan sangat meningkatkan pencegahan yang kredibel, dan itu bisa mencegah perang. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Taiwan juga merekomendasikan AS untuk menempatkan stok amunisi, suku cadang, dan peralatan pertahanan utama lainnya, sehingga Taiwan dapat lebih siap untuk perang. Dalam peringatan keras, mantan Kepala Angkatan Bersenjata Taiwan itu menambahkan bahwa ancaman perang China bukan sekedar dugaan semata. Ancaman agresi militer China tidak lagi bersifat hipotetis, kata dia. Jika agresi Partai Komunis terus meningkat, serangan habis-habisan terhadap Taiwan dapat terjadi, dengan konsekuensi ekonomi dan militer yang akan mengguncang dunia, lanjutnya. Pertanyaannya bukanlah apakah Amerika Serikat harus membela Taiwan selama perang, tetapi bagaimana mencegah perang sejak awal. Sekarang saatnya untuk memperkuat kerjasama keamanan AS-Taiwan untuk memastikan perdamaian di Selat Taiwan. Pejabat AS telah mengeluarkan peringatan keras ke China dalam beberapa bulan terakhir. Kurt Campbell, Koordinator Urusan Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan setiap upaya untuk menyerang Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya sendiri, akan menjadi bencana. Hal itu disampaikannya dalam forum online Asia Society. Salah satu alasan mengapa Amerika Serikat begitu jelas tentang ketidakpuasan kami dengan apa yang telah dilakukan China di Hong Kong adalah perasaan yang jelas bahwa, diam-diam di belakang layar, lawan bicara China telah mempelajari dan mencoba untuk buat penilaian, yang menanyakan apakah kita bisa melakukan ini, apa tanggapan internasional dan apa yang memberitahu kita tentang tanggapan apa yang akan diberikan sehubungan dengan Taiwan, kata dia. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa upaya seperti itu akan menjadi bencana besar. Pada tahun 2020, AS menjual sistem senjata senilai $5,861 miliar ke Taiwan, memicu kemarahan dari China. Pada hari Selasa, Zhao Lijian, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri China, menyarankan kemungkinan invasi ke Taiwan. Dia memperingatkan, tidak ada yang boleh meremehkan tekad teguh, kemauan keras, dan kemampuan tangguh rakyat Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan nasional. Pada tanggal 15 Juni sekitar 28 pesawat militer China terbang ke zona pertahanan udara Taiwan, serangan terbesar yang dilaporkan tahun ini. China juga mengancam Jepang setelah Wakil Perdana Menteri Taro Aso mengatakan invasi ke Taiwan adalah masalah besar. Kita perlu berpikir keras bahwa Okinawa bisa menjadi yang berikutnya, katanya. Zhao mengatakan pernyataan itu merusak landasan politik hubungan China-Jepang, dan bahwa China dengan tegas menentang mereka.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Jepang pada Senin, 28/6 memperingatkan tentang meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh kolaborasi China dan Rusia. Dilansir dari Reuters, Rabu tanggal 30 Juni tahun 2021, ia mengatakan perlu untuk bangun terhadap tekanan Beijing kepada Taiwan dan melindungi pulau itu sebagai negara demokratis. Petik 2. Berbicara kepada lembaga think tank Hudson Institute, Menteri Pertahanan Yasuhide Nakayama mempertanyakan apakah keputusan banyak negara, termasuk Jepang dan Amerika Serikat, untuk mengikuti kebijakan Satu China yang telah mengakui Beijing atas Taipei sejak tahun 1970-an akan bertahan atau tidak. Apakah itu benar? Tanyanya di acara online, merujuk pada bagaimana generasi mendatang akan menilai pembuat kebijakan tentang masalah ini. Aku tidak tahu, tambahnya. Nakayama mengatakan negara-negara demokratis harus melindungi satu sama lain dan mencatat bahwa dia di masa lalu menyebut Taiwan sebagai garis merah. Jadi kita harus melindungi Taiwan sebagai negara demokratis, katanya. Nakayama menyebut Jepang dan Taiwan memiliki kedekatan secara geografis, dan menambahkan bahwa jika sesuatu terjadi di Taiwan itu akan mempengaruhi prefektur Okinawa Jepang, di mana pasukan AS dan keluarga mereka bermarkas. Nakayama menyoroti meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh China di luar angkasa, dalam teknologi rudal, dalam domain siber dan dalam kekuatan nuklir dan konvensional. Ia juga mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China menjadi semakin agresif, memiliki pemikiran dan kemauan. Jadi bangun, kita harus bangun, tegasnya. China mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai bagian integral dari wilayahnya. Kami menyesalkan pernyataan yang salah oleh pejabat senior pemerintah Jepang, dan kami telah mengajukan perwakilan serius, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin. Ia menambahkan bahwa Nakayama telah, secara keliru menuduh, China atas perkembangan pertahanan nasional yang normal. Ini sangat jahat, berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Politisi ini juga secara terbuka menyebut Taiwan sebuah negara, yang merupakan pelanggaran serius terhadap pernyataan bersama China-Jepang, kata Wang pada konferensi pers reguler. Kami mendesak pemerintah Jepang untuk membuat klarifikasi dan memastikan ini tidak akan terjadi lagi.